Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah adik-adik, kembali lagi dengan Encik Tika Maniku di saat ini. Dan saat ini Encik Tika akan bahas Bina Anak pelajaran 26 dalam kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan sebelum Encik Tika baca firman Tuhan buat kita semua, kita minta kekuatan daripada Tuhan Yesus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh ada di saat ini Tuhan. Itu semua karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami rindu untuk baca firman. Kami mohon Tuhan urapi kami semua dengan Roh Kudus, agar firman ini boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Beri kekuatan, hikmat, bahkan akal budi buat Encik Tika, agar Encik Tika dapat membawakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Nah adik-adik, saat ini pembacaan kita sekali lagi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan 15. Dengan judul pembacaan tuduhan terhadap Stefanus. Encik Tika akan baca buat kita semua. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebelum Encik Tika mau baca cerita, Encik Tika mau tanya dulu. Siapa di antara adik-adik yang mau hidupnya dibenci oleh orang lain? Nah, pasti orang semua tidak menginginkan hal seperti itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan setiap hari, kita semua kadang mengalami hal sama dengan Encik Tika bilang tadi. Kita dibenci oleh orang lain oleh karena kita berbuat benar. Tapi kadang juga orang membenci kita karena perbuatan yang kita lakukan salah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di cerita saat ini menceritakan tentang Stefanus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Stefanus ini adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih sebagai diaken di gereja mula-mula di Yerusalem pada waktu itu. Nah, ketika Stefanus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang diaken, dia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Bahkan dia banyak membantu orang miskin dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Stefanus ini bukan hanya melakukan pelayanan secara praktis, Stefanus juga melakukan pengajaran dan kesaksian yang melibatkan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jadi ternyata
Stefanus ini banyak melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Nah, pada masa itu ada kelompok yang disebut sebagai orang Libertini. Nah, orang-orang ini ternyata adik-adik tahu pernah menjadi budak Romawi yang telah dibebaskan. Nah, pada waktu itu juga mereka membentuk komunitas Yahudi di luar Yerusalem, termasuk orang-orang dari Kirene, dari Alexandria, Kilikia, dan juga Asia. Pada waktu itu, kelompok-kelompok yang telah dibentuk ini, yaitu kelompok Yahudi di luar Yerusalem ini, pada waktu itu ketika Stefanus memberitakan atau menyampaikan tentang Yesus Kristus, nah mereka ini adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang pada waktu itu berdebat dengan Stefanus. Ketika Stefanus menyampaikan pesan daripada Kristus, nah kelompok-kelompok ini kalah berdebat dengan Stefanus. Adik-adik tahu karena apa? Nah, karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Stefanus dan roh yang ada di dalam Stefanus itu yang mereka tidak sanggup untuk berdebat dengan Stefanus. Jadi adik-adik bayangkan, ketika Stefanus ini menjadi seorang diaken, penuh kuasa yang Tuhan berikan kepada Stefanus, sehingga dia punya hikmat dan Roh Kudus yang ada padanya, sehingga menolong dia. Nah, orang-orang ini ketika berdebat dengan Stefanus, kalah dorang. Itu yang bikin dorang sakit hati, yang bikin dorang ada dendam pas Stefanus. Nah, selain itu ada juga Sanhedrin. Nah, Sanhedrin ini adalah dewan agama tertinggi di Yahudi pada waktu itu. Nah, mereka memiliki otoritas untuk menangani tentang masalah-masalah teologis dan masalah hukum orang Yahudi pada waktu itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Stefanus ini sementara menyampaikan tentang Kristus kepada banyak orang pada waktu itu, dan orang-orang yang Inci bilang tadi, kelompok orang Libertini, mereka kalah pada waktu itu. Mereka kalah berdebat dengan Stefanus. Nah, bayangkan adik-adik, toh kalau orang berdebat dengan orang tentang kebenaran, pasti ada orang yang sakit hati jika mereka kalah. Nah, ini yang dialami dari kelompok Libertini ini. Nah, pada waktu itu adik-adik tahu, ketika mereka kalah, mereka merasa bahwa Stefanus ini menang, mereka ini menyogok orang. Jadi mereka membayar ini orang-orang untuk bersaksi palsu. Nah, adik-adik tahu pada waktu itu ada orang yang mau untuk bersaksi palsu, mau bilang tentang hal-hal yang tidak benar. Nah, dorang berbohong, dorang bersaksi palsu pada waktu itu. Dorang bilang, benar, Stefanus ini menghujat Allah dan Musa. Bayangkan adik-adik, karena dorang penyak suka Pak Stefanus pada waktu itu, dorang bersaksi dusta. Nah, adik-adik tahu, pada waktu itu ketika mereka menyogok orang untuk bersaksi dusta, mereka mempengaruhi banyak orang pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga mereka mempengaruhi pimpinan-pimpinan yang ada pada waktu itu. Bayangkan, orang-orang banyak yang mereka pengaruhi juga terhadap pemimpin-pemimpin tertinggi, pembesar-pembesar pada waktu itu. Termasuk juga ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu mereka menyeret, jadi mereka menangkap Stefanus dan menyeret ke Mahkamah Agama pada waktu itu. Mereka mendatangkan saksi-saksi palsu ini, dan mereka berkata, jadi ketika saksi-saksi palsu itu datang adik-adik di sidang Mahkamah Agama itu, mereka bersaksi mengatakan bahwa benar Stefanus ini menghujat Allah dan Musa. Nah, adik-adik tahu pada waktu saksi-saksi palsu ini mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap Stefanus, adik-adik tahu
orang-orang yang duduk pada waktu itu dalam sidang mahkamah agama, dorang memandang Stefanus, dorang lihat pas Stefanus. Ternyata adik-adik, wajah dari Stefanus pada waktu itu memancarkan kemuliaan Allah. Dorang lihat Stefanus sama dengan malaikat. Jadi DP muka itu, DP wajah bersinar, bercahaya. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Inci mau tanya, kenapa Stefanus ini dituduh melakukan hal yang tidak baik, menghujat Tuhan Allah dan Musa pada waktu itu? Walaupun orang tahu bersama bahwa Stefanus ini tidak melakukan hal yang jahat. Dia difitnah, toh dia dituduh. Kasih yang Kang, Stefanus ini dia melakukan hal yang baik, tapi dia dituduh melakukan hal yang tidak baik. Nah adik-adik tahu, ini adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis yang mau menghentikan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan Allah. Nah adik-adik, seandainya hal yang dialami oleh Stefanus itu terjadi kepada kita semua, nah jangan kita takut ketika kita dibenci oleh orang lain oleh karena kita melakukan hal yang benar, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Jadi adik-adik harus percaya nih, kalau ketika kita berbuat hal yang baik tetapi kita dibenci oleh orang lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong kita. Nah, tugas kita semua adalah ketika ada orang yang membenci kita karena perbuatan benar kita, kita doakan mereka. Sama seperti yang telah dilakukan Stefanus. Walaupun pada waktu itu orang-orang sudah membencinya, dalam pembacaan kita mereka melempari batu kepada Stefanus, tuh sampai Stefanus mati pada waktu itu. Stefanus masih sempat ada berdoa akan kasih yang pada orang. Bayangkan adik-adik, pada waktu itu Stefanus masih berdoa untuk mereka. Stefanus bilang, Tuhan Yesus, terimalah rohku dan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Bayangkan Kang, dengan kebaikan Stefanus ini, dia masih minta lepat Tuhan, Tuhan, dorang pe dosa-dosa ini jangan tangguhkan kepada mereka, walaupun dorang sobeking begini pak kita. Nah adik-adik, Stefanus ini sampai dia meninggal pun dia masih memberikan kasih terhadap orang yang telah membunuhnya. Bayangkan Kang, terlalu baik hati daripada Stefanus. Orang yang sudah membencinya, menuduhnya, memfitnahnya, dia masih memperlakukan itu dengan kasih. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah Stefanus ini banyak yang kita pelajari. Nah Inci kasih contoh for adik-adik. Nah dari kisah Stefanus ini kita belajar bahwa kita tidak harus takut untuk menyampaikan suatu kebenaran, hal-hal yang baik. Karena orang tahu sendiri bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika kita dibenci oleh orang banyak oleh karena perbuatan baik kita, maka tugas kita adalah berdoa untuk mereka agar supaya Tuhan selalu menolong mereka, memberikan mereka pengampunan. Jika ada teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang membenci atau memarahi kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita adik-adik untuk mengampuni mereka. Jadi kalau adik-adik tahu, oh si Tamang ini nyak suka pak kita, karena kita selalu baik di kelas pak teman-teman yang lain. Pasti ada adik-adik dalam kehidupan orang. Ada orang yang tidak menyukai kita. Ada orang yang membenci kita dengan tanpa alasan. Nah tugas kita mengampuni mereka.
mengampuni mereka dan mendoakan mereka, karena tugas kita yang diajarkan oleh Tuhan seperti itu. Memang tidak mudah mengampuni adik-adik, tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita menjadi orang yang mau mengampuni kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita. Kita punya hati yang penuh kasih. Kita juga harus belajar dari seorang Stefanus, yaitu tetap setia kepada Tuhan. Walaupun pada waktu itu Stefanus tahu bahwa dia akan dihukum mati. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jadi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita harus rajin beribadah, rajin baca firman, dan rajin melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, agar supaya adik-adik hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kekal di sorga untuk penyertaan Tuhan di saat ini. Kami semua boleh membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman Tuhan bersama dengan Encik Tika. Tuhan berkati kami semua yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dan tidak takut untuk melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dan ajar kami semua lewat firman-Mu untuk selalu mengasihi sesama kita, mau mengampuni kepada siapapun yang menyakiti kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, berkati Encik Tika, bahkan kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nah adik-adik, demikianlah perjumpaan di saat ini. Encik Tika mengucapkan banyak terima kasih buat kita semua yang sudah menonton video Encik Tika. Dan Encik Tika berharap kita semua boleh mendukung channel dari Encik Tika Maniku. Jangan lupa di like, komen, dan komen untuk membangun. Bahkan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.